Nah, minimal yang wajib dan yang sunnah. Nah, kalau landasannya perintah Allah atau anjuran Allah, gitu ya. Nah, perintah dan anjuran, maka hidup kita jadi enteng. Nah, selama ini kita menjadi berat hubungan dengan orang, itu karena landasannya tidak berlandaskan perintah dan anjuran dari Allah. Saya pernah cerita terkait dengan misalnya begini, ada orang berbuat baik kepada tetangga. Ternyata tetangganya membalas dengan keburukan. Apa istilahnya ya? Istilahnya dibalas air tuba, kan begitu ya? Air susu dibalas air tuba. Sampean sudah berbuat baik kepada orang, tapi balasannya buruk. Nah, orang yang kalau berbuat baiknya tidak karena landasan anjuran dari Allah atau perintah dari Allah, itu gampang kecewanya kepada orang yang berbuat buruk. Tapi kalau landasannya karena melaksanakan perintah Allah, maka kita tidak akan terganggu dengan keburukan orang lain. Apa sebabnya? Sebabnya transaksi kita atau landasan kita beramal sudah selesai. Tidak perlu menunggu balasan kebaikan orang. Saya berbuat baik kepada orang karena saya diperintah oleh Allah. Ya. Orang berbuat jahat itu urusan dia. Saya sudah selesai urusan saya dengan Allah. Makanya misalnya saya berkata baik kepada orang, apa landasannya? Wa qulu linnasi husna. Misalnya gitu ya. Berkatalah kalian linnasi kepada manusia. Kalau sudah disebut linnas, berarti bukan hanya kepada kaum muslimin. Kalau disebut linnas, berarti kepada semua jenis manusia, apapun agamanya. Tidak peduli apakah dia muslim ataupun dia non muslim, maka hendaklah di dalam berkata kepada orang lain husna, baik. Lalu kita praktekkan ayat tersebut kepada orang. Kita semua kepada setiap orang berkata baik, gak ada yang buruknya. Orang yang lain menggibahi tetangganya, kita gak peduli, gak terikut. Apa sebabnya? Kita hanya diperintah oleh Allah berkata baik. Kalau orang lain misalnya membalas keburukan dengan kata-kata kotor, urusan saya dengan Allah sudah selesai. Maka orang yang melaksanakan lulus ujian perintah, maka itu akan sukses insyaallah. Enjoy hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian yang kedua adalah an-nawahi wal muharramat allati talaballahu an tujtanab. Sebelum masuk yang kedua saya lupa. Ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perintah Allah dan perintahnya itu jatuh kepada sunnah, apa yang ada di kepala kita terkait dengan makna sunnah, Pak? Apa ya kalau di kepala kita? Oh, ini sholat sunnah gitu ya, puasa sunnah. Apa bedanya cara berpikir kita dengan cara berpikir para sahabat? Kalau mendengar kata sunnah, umumnya kalau di pemikiran kita sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Yang ada di kepala kita itu adalah boleh ditinggalkan. Sahabat itu enggak membedakan perintah Nabi itu apakah dia itu wajib ataupun semuanya apapun yang diperintahkan oleh Nabi berusaha dikerjakan. Walaupun dia paham bahwa itu tidak wajib. Kalau kita kan wah itu sunnah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh kan sunnah. Enggak dikerjakan, enggak apa. Itu beda. Maka biasanya respon setiap orang, posisi lulus ujian itu beda-beda. Posisi lulus ujian antara orang yang betul-betul wasari'u ila maghfirah, bercepat sangat segera menuju ampunan Allah, atau fafirru ilallah, lari kepada Allah, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan Allah. Itu beda setiap orang. Tingkatan derajatnya setiap orang beda.
Itu yang pertama, ujian yang pertama. Yang kedua adalah an-nawahi wal muharramat allati talaballahu an tujtanab. Larangan-larangan, soal yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah larangan-larangan dan hal-hal yang diharamkan, kemudian yang diminta oleh Allah untuk dijauhi. Kenapa disebut larangan dan hal-hal yang diharamkan? Karena tidak setiap larangan itu jatuh kepada haram. Tidak setiap larangan Allah jatuh kepada haram. Ada yang jatuh kepada makruh. Ada yang jatuh kepada makruh. Jadi tidak langsung jatuh kepada. Ada yang larangannya jelas. Kalau jelas dan larangan beda. Ada hukum-hukum yang jatuh kepada perbuatan makruh. Maka bedanya apa makruh itu? Nah, ini yang misalnya kebalikan sunnah. Kalau orang biasanya beranggapan kalau sunnah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kalau makruh apa maknanya? Tidak haram, berarti boleh dikerjakan. Itu yang kebanyakan. Jadi ada sebagian orang berpendapat kalau makruh itu boleh dikerjakan. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan, nggak layak dikerjakan. Banyak hukum-hukum makruh yang masih enjoy kaum muslimin untuk dikerjakan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nawahi wal muharramat allati talaballahu an tujtanab. Larangan-larangan Allah dan hal-hal yang diharamkan yang diminta untuk dijauhi. Itu yang kedua. Nah, dua hal inilah yang disebut dengan takwa. Apa takwa itu? Kata khatib di Jumat, hendaklah kita menjadi hamba yang bertakwa, yaitu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita mengerjakan dua soal ini dengan baik, maka dampaknya banyak. Dampak kepada kehidupan kita. Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa, lulus ya soal ujian perintah, lulus soal ujian larangan, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan urusannya sangat-sangat mudah. Sangat mudah, Pak. Ya, yusra itu artinya dalam bahasa Arab sangat mudah. Nah, ngangkat tisu ini, Pak, mudah nggak? Mudah ya? Anak kecil ngomong mudah nggak? Semuanya ngomong mudah. Tapi kalau ngangkat meja, ada yang bilang mudah bagi yang ototnya kuat, ada yang bilang sulit. Nah, sulit itu berarti meja ini relatif. Mudahnya relatif. Mudah bagi sebagian orang, sulit bagi sebagian orang. Tapi kalau ngangkat tisu, semuanya mengatakan mudah. Ketika mengatakan semuanya mudah itu yusru. Betul-betul sangat mudah. Lawannya adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama al-usru, sesuatu yang sangat-sangat sulit, mustahil dalam benak manusia ada jalan keluarnya, tapi bagi Allah yusrun, menjadi sangat mudah. Nah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang lulus ujian perintah, lulus ujian larangan, lulus ujian wajib dan sunnah, lulus ujian haram dan makruh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, Allah jadikan baginya min amrihi, dari urusan-urusannya, yusra, sangat-sangat mudah. Contohnya, Pak, sering ini saya contohkan. Ada nggak dokter yang bisa ngobati nenek-nenek mandul, Pak? Ada nggak? Dokter ngobati nenek-nenek yang sudah bongkok, udah tua, mandul lagi supaya bisa punya anak. Dalam benak manusia mustahil.
Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Siapa itu? Istrinya Nabi Zakaria. Ya, istrinya Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim juga punya putra setelah berumur sepuh. Nabi Zakaria juga. Kalau Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim enggak dicap mandul, Pak, enggak ada. Tapi kalau istrinya Nabi Zakaria, wa mraati aqir, istriku itu mandul. Ya. Jadi mustahil, Pak. Nah, bagi orang yang lulus ujian takwa, tidak ada yang mustahil. Oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil itu dirubah menjadi yusrun, sangat-sangat mudah. Mungkin hutang kita numpuk, seluruh asetnya nggak cukup untuk bayar hutang. Mustahil bisa bayar hutang. Tapi kita lulus ujian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Hari ini mungkin mustahil, nggak punya bisa cari makan, motornya nggak ada bensinnya, motornya nggak ada bensinnya, terus mau nge-grab nggak bisa, mustahil dapat makanan hari ini. Akhirnya orang itu sholat di masjid, lalu nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat oleh imam masjidnya, orang ini khusyuk banget, seharian nggak kemana-mana. Ya. Kemudian ditanya, kenapa Pak? Gak apa-apa, sudah cerita saja, anggap saya saudara Bapak. Ceritalah dia, saya meninggalkan istri saya hanya dengan makanan satu potong makanan. Hari ini saya tidak bisa nge-grab karena bensinnya habis, terpukul. Dikirim oleh Allah makanan. Jadi kita istilahnya ketika melaksanakan perintah Allah, min amrihi yusra, dimudahkan. Sekarang begini, Pak. Di antara ciri dari wali Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa mau menyakiti waliku, aku umumkan perang kepada orang yang menyakiti waliku. Salah satu cirinya adalah Allah menjelaskan di hadis qudsi tersebut, amalan yang paling aku senangi adalah amalan fardu yang aku wajibkan. Jadi kalau Bapak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, itu adalah amalan yang paling Allah senangi. Paling Allah senangi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan tidaklah seorang hamba menyempurnakan yang wajib tadi dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka senantiasa orang tersebut aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi pendengaran kalau ketika dia mendengar. Jadi difilter pendengarannya, hanya yang baik-baik saja. Ada tetangga misalnya ngobrolin orang lain, dia saat itu mendengar nggak nyaman, langsung dia minggat. Kenapa? Pendengarannya adalah pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena dia lulus perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Aku menjadi kakinya ketika dia melangkah. Ketika diajak misalnya ke tempat maksiat oleh teman-teman, ayo kita dukung dulu misalnya begitu. Dia nggak nyaman kakinya itu. Kenapa? Kakinya diarahkan oleh Allah. Wa kuntu yadaha allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya ketika dia akan menggunakan, saat dia mau tanda tangan kontrak misalnya, dan kontrak ini ada perkara haramnya, dia tidak berani gemeter. Akhirnya dia nggak jadi. Nah itu lebih mas sekalian, orang yang lulus perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada 2 lagi. Oke. Turut jam berapa, Pak? Oh, 35.
37 ya. Ya, kita selesaikan sampai itu dulu ya. Yang keempat. Ini yang keempat. Yang pertama apa tadi? Perintah dan yang fardu. Larangan dan yang haram. Yang ketiga adalah an-na'im. An-ni'am allati talaballahu an tushkar. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah minta untuk kita syukuri. Jadi, dan nikmat yang perlu disyukuri itu enggak terbatas, Pak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat apa yang ada di dalam diri kita saja sudah luar biasa. Nah, orang yang bersyukur itu adalah orang yang mampu merasakan adanya nikmat. Kalau orang tidak mampu merasakan adanya nikmat, dia tidak akan lahir rasa syukurnya. Beda-beda setiap orang, Pak. Ada orang baru bersyukur kalau dapat 1 miliar. Kalau terkait harta, dia baru keluar alhamdulillahnya gitu. Tapi ada orang hanya dikasih dengan 2.000 rupiah itu, syukurnya luar biasa. Saya nemui mungkin pernah saya cerita ketika saya ngajak anak-anak renang di Kodam. Itu ada nenek-nenek, Pak. Nenek-nenek ini ngumpulin botol bekas, kardus. Saya samperin. Makanya penting sekali kalau kita sering berkunjung kepada orang-orang miskin. Penting, Pak. Saya itu tanya, Bu, sampean sehari dapat berapa? Enggak tentu, Pak. Kadang dapat 5.000, kadang dapat 10.000, paling banyak dapat berapa nih? Pernah saya dapat 35.000. Pernah. Ya, artinya 35.000 itu adalah angka yang paling tinggi, Pak, dalam satu hari. Sampean hidup sama siapa? Sama cucu saya. Ya, sama cucu saya. Terus cucunya ngapain? Tidur. Cucunya udah besar. Dia, Masya Allah, saya keluarkan duit, Pak. Syukurnya luar biasa. Alhamdulillah, semua doanya itu keluar. Itu. Kadang-kadang kita perlu membeli doanya orang-orang ikhlas begini, Pak. Ya. Kita perlu keluar, jalan-jalan, temui orang itu. Kita beli doanya. Kok saya jadi mewah? Maaf ya, kebawa perasaan. Jadi memang begitu. Cobalah misalnya pagi hari keluar jalan-jalan. Saya ada dapat tip misalnya, ketemu penjual pedagang kan gitu, yang jualan apa kita beli. Lalu kembaliannya jangan kita ambil. Itu doanya apa? Terima kasih, itu keluar doa yang paling ikhlas dari orang itu. Kadang-kadang kita, makanya ada istilah, ada orang disukseskan karena doanya orang-orang miskin. Karena doanya orang-orang miskin, maka kita perlu datangi orang-orang miskin sebagai bentuk rasa ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat yang banyak, maka kita perlu malu kepada orang miskin. Kadang-kadang kita perlu ratusan juta untuk keluar rasa syukur alhamdulillah kepada Allah, tapi orang miskin cukup dengan uang 5.000, syukurnya sudah melebihi orang yang mendapatkan uang ratusan juta. Kenapa kita untuk bersyukur kepada Allah kalah kepada orang-orang miskin? Padahal nikmat yang Allah berikan kepada orang kaya luar biasa banyaknya. Nah ini dia mas sekalian. Makanya ujiannya orang kaya itu adalah syukur. An-ni'am allati talaballahu bihi an tushkar. Nikmat-nikmat Allah yang Allah minta untuk disyukuri. Kemudian yang terakhir, al-masaib allati talaballahu an yusbar 'alaiha. Musibah-musibah yang Allah minta kepada kita
untuk disabari. Makanya kata Rasul SAW, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibu min nasabin wala hammin wala hazanin, tidaklah seorang muslim ditimpa berupa kecapean, kemudian hammin, kekhawatiran terkait masa depan, apa besok masih bisa makan gitu ya. Hammin itu masa depan. Wala hazanin, jadi penyakit penyakit fisiologi dalam Islam itu cuma dua, yaitu khawatir masa depan, sedih hari ini, dan masa lalu. Apa bahasa hadisnya? Hammin wa hazanin, khawatir masa depan, ya, atau sedih hari ini. Hazan itu artinya sedih hari ini dan masa lalu. Makanya obatnya itu adalah hanya dengan mengingat Allah gitu. Maka orang yang diberikan kesedihan hari ini karena kekurangan rezeki, sakit dan lain sebagainya, atau dari masa lalu sejak kemarin, ya, wala hammin wala hazanin, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, doanya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham, kekhawatiran terkait dengan masa depan, atau dalam bahasa yang lainnya khauf, ya, rasa takut. Wala hazanin, dan sedih di masa sekarang dan masa lampau. Nah, penyakit kita itu begitu. Makanya misalnya, mohon maaf ya, ada perempuan yang sangat depresi itu hazan. Apa maknanya depresi? Yaitu sedih memikirkan musibah yang menimpa dia dari masa lalu sampai hari ini, sampai kepada tingkat depresi, hazan. Nah, depresi itu ya obatnya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, semakin dekat kepada Allah semakin. Makanya kalau orang yang terakhir ini harus dalam makna sabar. Nanti ada tingkatannya. Sabar itu wajib hukumnya. Karena kalau ada orang diberikan musibah tidak sabar, pasti jatuhnya kepada perbuatan dosa. Wajib hukumnya Pak, sabar Pak. Contohnya, orang miskin nggak punya duit, wajib nggak bersabar? Wajib. Kalau dia nggak bersabar, apa yang akan dilakukan? Nyuri, ya, ngerampok, gitu ya. Kan gitu ya. Suami istri wajib bersabar saat ada konflik. Kalau nggak bersabar, keluar seluruh kebun binatang. Dosa nggak? Dosa, keluar kata-kata yang kotor, gitu ya. Dicatat oleh malaikat. Maka hukum sabar itu wajib. Tapi hukum ridho itu sunnah. Ridho itu siapa? Merelakan. Itu tidak semuanya orang sampai kepada level ridho. Misalnya sampai disakiti orang langsung ridho saja, belum tentu. Tapi hukum sabar wajib. Nanti ada tingkatannya. Tingkatan paling tinggi nanti syukur. Disakiti orang malah alhamdulillah. Gitu. Ditipu orang malah alhamdulillah gitu. Beda. Itu levelnya yang sangat tinggi. Nanti ada pembahasannya nanti Pak secara khusus. Kenapa orang itu harus alhamdulillah dan lain sebagainya. Saya pikir itu mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita berupa kelulusan di dalam menjalankan soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa soal ujiannya? Satu, perintah dan yang diwajibkan oleh. Yang kedua, larangan dan yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, nikmat-nikmat yang wajib disyukuri. Yang keempat adalah musibah-musibah yang wajib disabari. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat Pak ya?
Belum masuk waktu belum ya? Nanya Pak? Oh, monggo. Napa Pak? Oh nggak ada mic-nya ya? Gak apa-apa, monggo. Monggo satu dulu.